Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan welcome home. Dan agar Anda selalu dapat terhubung dengan kami, silahkan Anda memfollow Instagram kami @GMS_Magelang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang butuh didoakan atau butuh memiliki komunitas rohani, silakan Anda menghubungi kami di nomor WhatsApp 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari setiap ibadah kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur, Anda bisa memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening seperti yang tertera di layar atau scan QR Code melalui setiap dompet digital yang Anda miliki. Mari kita satu di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami bisa beribadah sekalipun secara online. Tuhan, kami rindu setiap jamahan dan lawatan kasih-Mu selalu menjamah kehidupan kami. Berkati sepanjang ibadah ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah
bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita hari ini ada sebagaimana keberadaan kita hari ini semua karena kesetiaan dan kasih anugerah Tuhan yang dinyatakan, ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Sehari demi sehari kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini Dia tetap Allah yang setia menyertai kita. Amin. Sebab itu hari ini kita mau duduk tenang dekat kaki Tuhan untuk mendengarkan Dia berkata-kata, mengajar setiap kita, menyampaikan kerinduan isi hati Tuhan kepada setiap kita. Mari persiapkan hati untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena hari ini kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu melimpah tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu dalam kehidupan kami setiap pagi. Kau melawat kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berikan tempat yang terbaik dalam hati kami, biar setiap telinga kami boleh mendengar apa yang Engkau katakan bagi setiap kami. Berfirmanlah, bersabdalah ya Tuhan, kami ini hamba-hamba-Mu, berkata, jadilah kepada kami seperti yang Kau katakan. Terpuji nama-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kemuliaan bagi nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam bulan yang baru. Artinya ada tuntunan yang baru dalam setiap kita. Setiap hari juga ada tuntunan yang baru setiap hari. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu membuat jalan di padang belantara, sungai-sungai di padang gurun selalu baru di dalam Tuhan itu, ya kan, rahmatnya juga selalu baru, melimpah, memenuhi, membasahi setiap tanah hati kita yang kering, yang haus akan Dia, akan dipuaskan. Dan bulan ini acceptance, ya, bagaimana kita diterima Tuhan, kita pun juga tiba balik gitu ya, kita pun menerima Tuhan seharusnya, karena hanya Dia sajalah yang patut untuk kita sembah. Hanya Dia sajalah yang layak ditinggikan melampaui segala yang ada. Karena Dialah Allah yang maha tinggi, mengatasi
segala yang ada. Puji nama Tuhan. Dan secara khusus topik hari ini saya kasih judul No Excuses ya, no excuse, tidak ada alasan. Kenapa seperti itu? Mari kita belajar sebuah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mengawali perenungan kita hari ini. Mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Pertanyaan ini sering kita dengar ya di mana-mana. Mungkin kita sudah mendengarnya sebelumnya, atau kalau belum barusan juga ada mungkin yang mempertanyakan ini, bahkan berdebat mengenai pertanyaan ini. Tapi apakah yang terpenting untuk menyenangkan hati Tuhan? Harusnya itu menjadi perenungan kita, bukan hanya sekedar mana duluan ayam dan telur, tapi apa yang terpenting untuk menyenangkan hati Tuhan? Siapa kita atau apa yang kita lakukan? Menurut Bapak Ibu Saudara bagaimana? Ya, sebagian mungkin akan menjawab siapa kita. Itu yang terpenting untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebagian lagi akan mempertahankan pendapatnya juga bahwa yang terpenting adalah apa yang kita lakukan. Sesungguhnya seperti ini. Yang kita perlu adalah iman. Ya kan, iman, sebab tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Firman berkata demikian. Tetapi firman yang lain juga jangan dilupakan. Bagaimana Yakobus juga mengajar kepada kita bahwa iman tanpa perbuatan juga hakikatnya mati, sia-sia. Justru iman itu harus nyata melalui perbuatan-perbuatan daripada iman yang kita yakini tersebut. Sehingga orang dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Ya kan? Itu yang harus kita hidupi bersama. Nah, ada sebuah ilustrasi yang saya akan ceritakan kepada kita untuk dapat kita memahami sebuah gambaran hal ini ya. Seorang anak kecil yang bermain lumpur ketika misalnya hujan turun gitu kan. Mereka seneng. Saya dulu juga pernah waktu kecil hujan-hujan gitu sama teman-teman ya. Main bola, hujan, apapun lah ya. Nah, ini misalnya kita lihat seorang anak kecil ada main lumpur. Nah, banyak tuh hujannya cukup deras dan air juga mengalir gitu. Bercampur dengan sebelah itu biasa ada selokan dan bercampur. Nah, si anak kecil ini wah seneng mainan batu-batu, mainan apa yang bisa dipegangnya di sekitarnya. Lalu setelah capek dia pulang, lalu dia memanggil bapaknya, "Bapak," gitu. Si bapak mendengar, "Hei, sini ya bapak." Si anak lari untuk memeluk ya bapaknya. Bapak juga menyambut lalu memeluk anak itu, bahkan mencium dia. Ketika dicium kok bau, ya kan? Aduh, "Hei, kamu dari mana kok main?" "Iya, tadi main sama teman-teman." Gitu. Nah, terus udah mandi ya, ganti baju yang bersih, yang harum. Mandi, jangan diulangi lagi main di lumpur. Karena bau, karena nggak baik, ya kan? Nah, terus si anak selesai mandi, nah keesokan harinya main lagi di lumpur lagi. Ya, dan bau lagi, dan dia datang pada bapak untuk dikasih sayang gitu. Bapaknya juga sama, dari kejauhan, kok main lumpur lagi. Tetap karena dia adalah anak yang disayang, dipeluklah dan dicium pula anak itu ya, karena bapak ini sayang, mengasihi. Tapi kalau kita mengerti dalam hatinya si bapak ini tentu pedih hati, karena kenapa anak ini kok nggak nurut, kok nggak taat kepada nasihat perintahku ya gitu. Nah, sebuah gambaran ini akan membukakan, menyadarkan kita. Demikian juga kita dengan Tuhan, karena kita ini ada anak. Betapapun, apapun ya kan, kita ini berharga. Tuhan Yesus berkata di Yesaya, firman Tuhan ya, "Karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Ya kan, seperti itu. Siapa kita ini penting di hadapan Tuhan. Karena kalau enggak, bagaimana Bapak itu mengutus anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kita, kegagalan kita, supaya kita dipulihkan hubungan dengan Dia. Siapa kita itu penting, tapi juga sama, dalam waktu yang sama, apa yang kita lakukan itu juga penting buat Bapak. Ketaatan kita, bagaimana kita menghormati, menghargai, kita mendengar dan melakukan, bukan mendengar lalu melupakan, seperti itu juga berharga dan penting. Sebab itu mari kita perhatikan bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Tuhan kehendaki daripada kita? Apakah hati yang benar atau hidup yang diubahkan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sejenis gitu ya, dalam kata yang lain, tetapi artinya sama kurang lebih.
Nah, jawabannya nggak bisa salah satu. Menurut saya dan perenungan, jawabannya adalah kedua-duanya. Ya, hati yang benar itu juga penting, tapi hidup yang diubahkan itu juga menjadi bukti bagaimana hati yang benar itu. Hati yang benar itu yang bagaimana? Hati yang benar itu adalah tujuannya, fokusnya adalah untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, itu dia. Nah, apakah seseorang itu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Itu pasti akan menunjukkan segala hal yang dia lakukan akan menyenangkan hatinya di dalam setiap perbuatannya. Apakah perbuatan kita juga menunjukkan kita mengasihi Tuhan? Mari kita perenungkan sejenak. Apakah setiap perbuatan kita menunjukkan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita? Mari kita berdoa, minta kepada Tuhan untuk bisa dapat mengasihi Dia lebih melalui perbuatan-perbuatan yang sederhana, yang nyata. Ketaatan satu pada ketaatan yang berikutnya. Ya, kepercayaan yang satu pada kepercayaan yang berikutnya yang semakin dalam, semakin kuat. Hati kita semakin lekat sampai dengan hatinya Tuhan. Seperti itu. Mari kita hidupi hidup yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. No excuses. Tidak ada alasan-alasan. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, pemimpin besar, ya kan, diakui oleh orang-orang Yahudi, orang Israel zaman dahulu. Nah, tokoh ini adalah namanya Musa. Ya, kita akan belajar bersama. Buka ayat firman Tuhan bersama-sama di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Keluaran 3 ayat 10. Dengarkan baik-baik. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini sebelumnya ada penampakan, Tuhan menampakkan dirinya ya lewat semak yang menyala tetapi tidak terbakar hangus. Nah, Musa penglihatan itu terkesima dia lalu mendekat. Nah, terus di situ ceritanya harus buka kasut karena tanah yang kau injak adalah kudus, dan di situ Tuhan memanggil Musa untuk memakai dia, memilih dia untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan, masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, karena telah didengar Tuhan setiap seruan, rintihan, ya, karena tekanan yang dialami di Mesir oleh orang-orang umat pilihan Tuhan ini. Kita tahu cerita itu, dan demikian saya mengingatkan bahwa inilah panggilan kita semua, Bapak Ibu Saudara, untuk membawa juga seorang demi seorang, keluarga demi keluarga, bahkan kota, negeri ini juga kita stand in the gap, kita berdiri di antara mereka dengan Tuhan. Ya, kita berdoa untuk kesejahteraannya, karena kesejahteraan adalah kesejahteraan kita. Kota ini contohnya, gak kebetulan kita ada di sini, atau keluarga demi keluarga, atau saudara demi saudara, seorang demi teman dengan seorang teman lain-lainnya. Kita menjadi saksi buat mereka. Kita menyampaikan, kita membawa mereka yang hidup di dalam lumpur dosa keluar, dan dari kegelapan keluar, masuk dalam terangnya Tuhan. Seperti itu. Ini panggilan yang sama yang Tuhan mau untuk kita hidupi, kerjakan bersama-sama. Ya, haleluya. Tapi Musa, ketika seperti yang kita sudah ketahui bersama sebuah cerita ini, ya kan, Musa itu beralasan kepada Tuhan. Ada beberapa alasan Musa itu yang saya dapati di sini. Yang pertama, dia bertanya, who am I, atau siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Tuhan? Ayat 11 sampai 12 mari kita lanjutkan. Keluaran 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Berapa banyak kita juga mengalami yang dialami Musa, ya, ketika diperdengarkan pada kita sebuah panggilan di dalam hati nurani, dalam altar call dan semuanya, ya kan? Panggilan Tuhan spesifik buat kita masing-masing. Tuhan punya caranya yang indah dalam setiap kita, bagaimana Dia memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan kita menjadi garam dan terang di sana.
untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di sana. Tapi di sana tak jarang kita bertanya, siapa aku? Kok harus menghadap Fir'aun? Siapa aku? Ngapain? Buat apa? Kok harus ketemu sama si A, si B, keluarga itu kan begini-begini. Saya dengar dia kan begitu. Nah, beralasan, excuse. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ya. Bukankah Tuhan menjawab dalam firman-Nya ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau. Nah ini yang harus kita sadarkan dalam diri kita juga. Ketika Tuhan memanggil, Dia siap untuk menyertai, Dia siap untuk memperlengkapi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Dia memanggil, mengutus kita. Bahkan amanat agung kan diberikan Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Roh, Anak dan Roh Kudus. Sebab ketahuilah aku menyertai engkau. Ya kan, diberikan kuasa, diperlengkapi dengan kuat kuasa yang maha tinggi. Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, untuk meneguhkan apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan. Itu adalah tanda perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Dia akan tunjukkan, Dia akan nyatakan, teguhkan dalam hidup kita melalui apa? Tanda penyertaannya. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan ragu. Go, melangkah dalam ketaatan. Dan ketaatan itu kita akan melihat kemujizat, kuasa Tuhan dinyatakan. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah kita dengar pun nyata dalam hidup kita. Allah kita tidak pernah berubah. Bukannya kebaikannya, kasihnya, tapi kuasanya tak pernah berkurang. Dia sanggup melakukannya lagi dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Nah, beberapa orang mendapatkan identitas, ya. Beberapa orang merasa ada identitas yang melekat kepada dirinya. Dikarenakan beberapa hal yang saya temukan seperti bawah ini. Yang pertama, karena perkataan orang lain. Jadi seseorang itu ada identitas yang melekat gitu. Karena perkataan orang, karena orang yang melabelin gitu ya. Orang itu begini-begini. Ya, contohnya, wah si A ini rajin ya. Nah karena dia memang rajin, jadi orang melihat perbuatan kita, lalu orang itu memberikan identitas. Suka menolong, ramah gitu kan. Ini hal-hal yang baik yang memang saya rindu untuk bagikan. Yang hal jelek jangan, ya kan. Biar identitas kita itu hal-hal yang baik tersebut, yang memuliakan Bapa, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, suka menolong, rajin, ramah. Jadi nggak cuek, nggak peduli, bukan yang kayak gitu. Anak Tuhan harus ramah seorang dengan yang lain kan. Harus menyapa lebih dulu, hai shalom. Karena shalom itu nggak dibalas pun akan kembali kepada kita. Nothing tulus buat kita. Kita bahkan dapat berkat kok dari Tuhan. Ketika kita ramah sama orang-orang di kanan kiri kita. Kalau mereka nggak peduli pun, salam itu, shalom itu, damai sejahtera itu juga Tuhan akan upahi. Akan kembali kepada kita. Ya seperti itu. Tidak sombong juga. Orang itu baik ya, tidak sombong gitu. Orang itu ya. Nah itu biar menjadi identitas kita. Itu salah satu aja bagaimana identitas itu bisa berasal dari perkataan orang. Kemudian dari apa lagi? Dari nilai diri sendiri. Sometimes Anda dan saya pun setelah bertumbuh dewasa ya di dalam ikut Yesus, dalam mengenal Tuhan, dalam hidup berjemaat seperti itu. Nah, kita mengerti sebuah value, nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip yang benar. Ya, kerajaan Allah seperti itu dibangun dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita tahu dan itu yang membentuk identitas kita menjadi anak-anak Tuhan seperti itu. Contohnya apa? Jujur misalnya, ya sebuah karakter yang nilai yang bagus nih, jujur. Orang itu ya, si bapak itu ya, ibu itu ya, saudara itu ya, wah itu dapat dipercaya karena jujur dia bisa dipercaya. Aku sama itu tenang, aman gitu. Kalau kita karyawan nih, bos kita akan aman, rasa aman pada kita, mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita di tangan kita untuk kita kelola, karena kita dapat dipercaya. Ya, orang itu akan memberikan identitas karena nilai diri kita. Rendah hati, bersemangat. Nah ini yang kita perlu punyai, bersemangat. Nah semangat di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita hadapi, tantangan demi tantangan yang silih berganti, kita harus punya semangat itu. Ya, Tuhan pun bersemangat, bergirang karena kita kok. Ya, Dia memberikan seperti kaki rusa yang berjejak-jejak di bukit-bukitnya. Ya kan? Seperti itu. Suka melayani. Jadi ringan tangan gitu.
Wah, aku nak ketemu ini itu seneng. Jadi karena dia itu inisiatif, dia bisa membantu melakukan segala sesuatu untuk membantu orang-orang di sekelilingnya, seperti itu bagus. Lalu apalagi prestasi, ya, dari prestasi itu pencapaian yang kita dapatkan. Orang hebat tidak mudah putus asa atau menyerah. Kita setuju dengan itu. Saya juga tambahkan bahwa usaha itu tidak pernah membohongi hasil, Bapak Ibu Saudara sekalian. So kalau kita punya planning, kita punya tujuan pada kurun waktu setahun ini atau berapa bulan ke depan kita punya planning, kejar itu. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Ya, kalau itu dapat, itu sebuah sukacita juga kita bisa mendapatkan itu. Dan orang itu malah bilang, wah orang itu hebat ya, sukses ya, berhasil ya, karena pencapaian-pencapaian yang sudah diraihnya, bukan? Nah, tetapi dari 1, 2, 3 yang sudah saya jelaskan barusan, tidaklah lebih penting daripada yang satu ini, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, identitas kita juga ada berasal dari apa kata Tuhan tentang hidup kita, ya. Dari apa kata Tuhan tentang hidup kita. Bahwa di dalam tangan Tuhanlah nasib kita, masa depan kita, bahkan terpelihara, terjamin hidup kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Dia, iman, pengharapan dan kasih itu nyata, kita menjadi real, hidup di dalamnya, seperti itu. Maka lihat apa yang bisa Tuhan sampaikan dalam hidup, tentang hidup kita. Dan itu penting, perkataan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, kata firman. Demikian beri telinga untuk mendengar pada setiap firman, pada setiap perkataan Allah dalam hidupmu. Ya, dan itulah identitas yang sejati, yang sesungguhnya. Gideon itu apa kata malaikat yang diutus Tuhan? Nampakkan diri kepadanya. Dia berkata, pahlawan gagah perkasa, bukan? Walaupun Gideon juga, aku kan dari suku yang paling kecil, keluargaku bla 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 semua. Ada excuse juga. Musa, siapa aku? Aku ini gak fasih lidah loh Tuhan, aku ini bla 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 juga bisa. Tapi Tuhan telah berketetapan hati, karena Tuhan lihat hati untuk memilih dari kualitas. Perhatikan, dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kukasihi di dalam Tuhan. Dari hati yang berkualitas akan menghasilkan hidup yang berkualitas. Ya, Tuhan memberikan ujian pada Musa, seorang yang setia di dalam setiap rumahku. Lembut hati itu juga identitas yang Tuhan perkatakan, yang diterima oleh Musa. Lalu apa perkataan Tuhan bagi hidupmu dan hidupku juga? Apa? Cari, dengar, cari kehendaknya, cari wajahnya, cari firman-Nya, cari janjinya di dalam persekutuan dengan Dia. Haleluya. Lalu excuse apa lagi yang Musa sampaikan pada Tuhan? Dia berkata, siapa engkau Tuhan? Seperti itu kurang lebih ya, ayat 13-15. Kita baca ayat 13-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, kalau kita selidiki di mana Israel waktu itu hidup dalam perbudakan di tanah Mesir, ya kan? Bangsa Mesir ini menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak ilah-ilah yang disembah oleh Mesir. Sehingga beberapa di antara Israel juga terkamiri kan, seperti itu. Enggak kembali menyembah Allah Israel, Allah Yahweh gitu. Seperti itu. Tapi ini kembali Musa, melalui Musa Tuhan mau mereka kembali menjadi milik pusakanya. Biar nama Tuhan telah disebut dalam hidupan mereka itu hidup, ya kan, nyata. Allah Yahweh namanya. Dan kalau Allah Yahweh itu dalam orang-orang Yahudi itu kudus, itu suci, itu terlalu besar. Jadi enggak sembarangan gitu mereka menyebut nama Allahnya. Jadi diwakili oleh sebutan nama yang lain, Adonai, Tuanku gitu. Elohim, Yehova gitu. Dan ada beberapa nama-nama Allah
yang menyebutkan karakter ya. Yehova Nisi, panji keselamatan kita. Yehova Shalom, Raja Damai. Yehova Rafa, Allah penyembuh kita. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, mencukupi, dan semuanya ya. Lalu ini penting nama, siapa Engkau Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan itu juga menentukan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan, dan di pandangan manusia juga tentunya. Ya kan? Masuk kita harus kembali, kita ini menyembah Allah yang seperti apa, yang namanya apa. Dia Tuhan yang mulia, Dia Tuhan yang berkuasa. Jadi jangan lemah iman kita. Jika kaki kita goyah, kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya, berharap lagi. Sekali lagi aku akan berharap kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berjanji sekali-kali gak akan membiarkan dan meninggalkan aku. Kekuatanmu adalah menguatkanku. Sukacitamu itu memberikan juga penghiburan. Tuhan itu mencipta alam semesta dengan firman-Nya. Semuanya ada dan tercipta alam semesta ini. Lihat dengan firman-Nya berdaya cipta. Demikian ketika Dia berfirman kepadamu. Terimalah, percayalah, percaya saja. Dan kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena firman itu berdaya cipta, berkuasa. Tuhan yang tidak berubah kesetiaannya dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia ada menyertai. Demikian dimanapun posisi kita hari ini, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan masih belum selesai, Dia akan berperkara dengan hidup kita. Katakan amin. Tuhan juga Allah yang kekal. Kalau kita tahu kebenaran-kebenaran, kita ingat nama-nama Tuhan ini. Dia kekal, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sesungguhnya hidup kita ini tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi satu hal pun, satu perkara pun di hadapan Tuhan. Dia tahu jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apa lagi? Banyak hal. Balik pada Musa sekarang. Ya. Yang ketiga, apa excuse Musa? Bagaimana kalau mereka? Ya. Bagaimana kalau mereka? Jangan bingung dengan apa kata orang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bergumul atas hari ini. Saya tahu karena kita hidup ya di kanan kiri orang itu dengan bermacam-macam karakter kepribadiannya. Kita nggak bisa menyukakan semua orang. Tapi tetap saja satu ini, biar kita tidak pernah berubah. Kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Pasti nanti berikutnya orang-orang di sekeliling kita pun akan juga merasakan ketulusan. Kalau ketika kita tujuannya satu, menyenangkan hati Tuhan karena kita mengasihi Dia lewat perbuatan nyata. Ya, kalau kita menyukakan orang tujuannya, nggak akan sanggup, frustasi, stres, depresi. Karena orang itu nggak setia. Pagi tahu, sore tempe. Pagi memuji-muji, sore, siang, bahkan nggak sampai malam pun bisa mengutuki kita. Tapi biar hanya Tuhan saja pujian itu kita dengar. Kita inginkan. Amin. Haleluya. Bagaimana kalau mereka? Jangan bingung dengan apa kata orang. Justru ya, Tuhan bertanya kepada Musa, apa di tanganmu? Ya kan? Apa di tanganmu? Dan kita tahu apa di tangan Musa? Sebuah tongkat. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, jangan peduli apa kata orang. Pedulikan perkataanku, firmanku. Dia berkata, apa di tanganmu? Apa di tangan kita? Dengan itu, kerjakanlah. Dan engkau akan melihat, kita semua akan melihat apa yang bisa Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau kita taat, kalau kita mengerjakan, mengembangkan semua talenta. Ingat enggak perumpamaan talenta, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya kan? Sekalipun satu, kalau kita kerjakan itu akan berkali lipat ganda. Akan ditambahkan lagi. Kalau kita ini setia, kita ini bisa dipercaya. Akan ditambahkan lagi talenta berikutnya. Akan dipercayakan lagi kapasitas hidup yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Pengaruh kita, dampak kita akan semakin dipertajam lagi. Sehingga kita ini bukan hanya mampu, tapi mahir. Sharp, begitu tajam sekali. Seperti Daniel itu, coba lihat. 3 generasi pemerintahan raja berganti. Tapi Daniel tetap menduduki posisi tinggi. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Daniel hidup di dalam prinsip kebenaran firman ini. Dia excellent.
Dia lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Yang terbaik. Dia selalu mengasah diri. Dalam ibadahnya dia konsisten. Tidak pernah berubah. Bahkan itu yang menjadi celah. Baiklah, prinsip itu yang kita juga pegang Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di kanan kiri kita yang tidak suka dengan kita pun seolah-olah kita hidup berdamai dengan semua orang. Tapi kita nggak memungkiri ada orang-orang yang nggak suka ya dengan kita. Tanda kutip jadi musuh ya. Nggak suka apapun lah pendapat mereka itu bagaimana. Tapi mereka nggak akan menemukan celah selain daripada ibadah kita kepada Tuhan. Tapi dari situ Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu kan Daniel itu di gua singa, dikatupkan itu mulut singa. Sampai keesokan harinya keluar baik-baik, nggak ada yang terjadi apa-apa. Tapi begitu orang-orang yang tidak suka, baru aja di mulut gua belum masuk, singa itu sudah menerkam. Bayangkan, akan kembali kok. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Baiklah kita menabur dengan perbuatan baik. Baiklah kita menabur hidup kita dalam takut akan Tuhan. Baiklah kita menabur dalam segala hal yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyembah Dia. Hati kita pun ada di sana. Ingat, dari hati yang berkualitas akan menghasilkan hidup yang berkualitas. Haleluya, haleluya. Dengarkan nasihat orang-orang yang perlu kita dengar. Gak semua orang kita perlu dengarkan. Gak semua orang. Karena orang-orang itu juga motivasinya juga kita gak tahu kan hati mereka. Tapi baiklah kita kenalkan orang-orang yang tulus. Orang yang peduli dengan hidup kita. Orang tua, pemimpin rohani. Saudara seiman yang untuk kita sama-sama bertumbuh. Mengalami kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Semakin dewasa. Mengalami keindahan dalam hubungan kasih mesra Kristus seorang dengan yang lain. Dengarkan perkataan mereka, dengarkan nasihat mereka, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah acceptance yang Tuhan mau. Bukan hanya kita tahu diri bagaimana Tuhan itu menerima kita apa adanya dengan kasih agape tanpa syarat. Bagaimana berlumuran dosa pun merah seperti kirmisi akan dibuat Tuhan putih seperti salju, disucikan dengan darahnya. Dan by the way, hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Saya berdoa biar saat nanti kita ngambil bagian dengan persekutuan tubuh dan darah Tuhan, hidup kita disucikan, diperbaharui, kita pun menerima kasih yang sempurna itu yang Tuhan yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jadilah alat kasihnya Tuhan. Tuhan mau pakai kita di keluargamu. Jadilah pemimpin di sana. Ambil inisiatif. Jadilah pemimpin juga, jadilah alat kasih Tuhan. Di marketplace di mana kita ada bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Di gereja juga, karena kita juga perlu mengekspresikan kan, kita sudah menerima karunia yang tidak patut kita terima. Yaitu keselamatan kekal, bukan hasil jeripayah perbuatan kita. No, itu semua karena karya salib Tuhan Yesus. Kita nggak patut itu kita terima, tapi Tuhan mengaruniakan. Waktu yang sama juga kita ini harusnya terima penghukuman. Itulah yang patut kita terima, tapi Tuhan menahan apa yang patut kita terima. Hukuman dari setiap kekerasan hati, hukuman dari setiap ketidaktaatan. Tapi Tuhan menahannya karena kasih-Nya besar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu, di keluargamu, di marketplace, di dalam pekerjaanmu, di dalam gereja juga. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian apalagi? Excuse Musa atau alasan-alasan Musa, ya. Musa tidak pandai bicara. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah
para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ya, kita tahu Musa ini gagap, Musa ini nggak pandai bicara, sehingga akhirnya Tuhan memberikan Harun, ya, saudaranya untuk membantu jadi juru bicara ketika dia menghadap Fir'aun seperti itu. Tetapi tetap Tuhan berfirman kepada Musa, dan Musa ditolong Harun untuk menyampaikan kepada Fir'aun seperti itu. Musa tidak pandai bicara. Tahukah setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna kan setiap manusia. Tapi kelemahan itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan. Harusnya seperti itu. Menyadarkan kita, oke, ya, aku lemah di area ini, di area itu. Tapi disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Cukuplah kiranya kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna dalam hidupmu. Demikian dalam pergumulannya Paulus kepada Tuhan, mendapat pernyataan dari Tuhan. Sama dengan hidup kita, saat kita lemah, disitulah Tuhan kuat dan siap menguatkan kita. Ya, disitulah kalau kita punya kelemahan, itu menyadarkan betapa manusia itu terbatas. Apa yang bisa kita sombongkan? Apa membuat orang itu tinggi hati? Makanya Tuhan itu benci dengan orang yang tinggi hati. Sebab dia tahu Tuhan menciptakan kita. Dia tahu materialnya dari apa. Bisakah kita jawab, material kita ini, manusia hidup ini, kita hidup ini, dari apa? Dari debu dan tanah. Apa yang bisa dibanggakan kalau asal kita aja dari debu dan tanah, dan akan kembali kepada tanah seperti semula. Tapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Biar kita bercermin dengan firman Tuhan ini, ya. Sekalipun kita nggak pandai bicara, sekalipun kita terbatas, ada kelemahan-kelemahan di area tertentu, percaya kalau kita ini setia, Tuhan bisa membuat itu menjadi sebuah keahlian daripada kemampuan yang sederhana, ya. Amin, Bapak Ibu, ya. Yang kelima, berikutnya, jangan lemparkan kepada orang lain, jangan tidak taat kepada Tuhan. Ya, jangan lemparkan kepada orang lain, jangan tidak taat kepada Tuhan. Musa melemparkan berkali-kali karena dia, apa yang terjadi dengan dirinya? Bergumul tentunya, karena mungkin tanggung jawabnya dan segala macam, ya kan? Tapi jangan pernah lemparkan tanggung jawab pada orang lain, karena Tuhan mau berperkara dengan hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita. Yang orang lain punya urusannya sendiri. Satu waktu Petrus tanya, kepo dia, apa yang terjadi dengan orang yang murid yang kau kasih itu? Jawab Tuhan Yesus sederhana, apa yang terjadi dengan dia itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Tuhan itu mau berperkara dengan hidupan kita. Ayo jadi partnernya Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan, Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Kisah Para Rasul 26 ayat 19 berkata demikian. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus nih. Perjalanannya ke Damsyik kita tahu dia mengalami peristiwa supranatural ilahi. Sinar terang sehingga membuat dia buta, dan dia mendengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dan di situ dia dipakai Tuhan, dan Tuhan tetapkan untuk mau dipakai jadi alat kasih. Dan dia tidak pernah tidak taat. Just trust and obey, for there is no other way. Ya. Lagi firmannya, 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5 berkata demikian. Dengarkan, perhatikan, pasang telinga kita untuk mendengar apa yang Roh katakan pada kita. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Keren enggak?
Paulus itu luar biasa. Sangat menginspirasi sekali. Bersyukur dengan setiap tulisan-tulisannya ini. Jadi kita mengerti hati Tuhan. Kerinduan Tuhan. Dia berkata, tidak, semuanya itu bukan karena aku, bukan karena kuat gagahku, bukan semua sesuatu itu karena aku, perhitungkan semuanya, itu pekerjaan kami. No, tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tidak pernah tidak taat. Karena untuk itulah kita hidup. Menyelesaikan panggilan Tuhan. Menggenapi rencananya dalam hidup kita. Biar semuanya itu tidak ada satupun yang gugur. Tepat persis jadi genap dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Amin. Ya. So responi dengan apa? Kalau kita nggak melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Atau panggilan itu yang mulia pada orang lain. Kalau kita sepakat dengan firman-firman ini tadi. Paulus tadi ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tidak pernah tidak taat. Responi dengan benar. Satu. Tidak menunda. Ya, jangan menunda-nunda. Bersegera. Yes. Seperti Abraham bapak orang beriman. Panggil. Pergi keluar dari tanah kelahiranmu. Dia pergi, nggak tahu loh tujuannya kemana, kota A, kota B atau enggak. Tuhan nggak berkata, tapi dia pergi. Dia tidak menunda, dia bersegera. Daud pun juga ada contoh-contoh banyak sekali Alkitab. Pagi-pagi benar dia langsung tidak bersegera. Responi dengan benar setiap panggilan Tuhan. Sebab belum tentu kalau kita menangguhkan esoklah, besoklah, sungguh-sungguh sama Tuhan, besoklah kita nikmati hiduplah, berfoya-foya lah dulu. Kan hidupku masih sekian tahun, siapa sangka bisa seperti itu. Gak ada seorang pun berkuasa atas hari kematian, kata firman. Gak ada orang yang bisa menjaring angin. Belum tentu esok hari kita masih ada nafas lagi menikmati anugerah Tuhan. Belum tentu malam nanti kita bisa lewati. Belum tentu. So, dengarkan baik-baik firman Tuhan, jangan tunda, responi. Bertanggung jawab, ya, responi dengan tanggung jawab, setia dalam hal kecil, dengan hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan serahkan semuanya. Nanti dalam berkat Tuhan, itu pun akan dipakai Tuhan, akan sempurnakan oleh Tuhan. Allahmu dan Allahku akan menyelesaikannya bagi kita. Ya kan? Mungkin hanya kecil, hanya bawa ketaatannya aja, bekalnya bahkan dia serahkan 5 roti 2 ikan. Tapi di tangan Tuhan, lihat apa yang bisa Tuhan buat. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, anak-anak. Sisa 12 bakul. Amazing. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya dalam hidupmu. So, percaya kepada Dia. Bertanggung jawab ya, ambil. Serahkan semua, nanti Tuhan akan menyempurnakan. Responnya dengan apa? Taat kepada Tuhan. Taat. Karena ketika kita taat, memang kita akan alami, dapati tantangan demi tantangan. Tapi Tuhan akan mampukan kita. Justru ketika kita nggak taat, disitulah kita akan mengalami kesusahan yang lebih susah lagi. Kalau nggak taat. Taat itu memang ada tantangannya. Tapi kalau kita nggak taat, justru akan lebih susah hidup kita. Percayalah. Barat perumpamaan anak yang hilang, ingat enggak? Dia jauh daripada Tuhan. Justru lebih susah hidupnya. Tapi ketika dia ada di dalam ketaatan, dalam kesehariannya sehari demi sehari melakukan apa? Menjadi kehendak Tuhan, Bapaknya. Hidupnya akan terpelihara, terjamin. Bahkan di dalam kekekalan sekalipun. Amin. Wow. So beautiful, indah. Saya bawa 3 aplikasi kepada kita dari semua perenungan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. No excuses. Dari pihak Tuhan dia menerima, tangannya terbuka. Tidak ada dosa apapun yang merintangi untuk dia mengasihi dan menerima kita kembali. Memulihkan kita. Anak yang hilang sudah kurang ajar itu pun ketika dia kembali, Bapaknya menyambutnya, memeluk, mencium dan memberikan jubah, sepatu dan cincin meterai. Diterima bukan sebagai hamba tapi sebagai anak. Demikian hidupku dan hidupmu, kita semua anak-anaknya. Aplikasinya, yang pertama, temukan identitas diri di dalam Tuhan. Bukan dari apa kata orang, bukan dari prestasi apa yang kita bisa capai. Semua pencapaian itu
tahukah akan kita tinggalkan. Ketika kita tak berdaya lagi, hari kematian datang menjemput kita dengan tiba-tiba. Sudah selesai hidup kita di muka bumi. Semua itu akan kita tinggalkan. So, temukan identitas kita hanya di dalam Tuhan. Yang kedua, gunakan tongkat di tangan kita. Saya bukan bicara tongkat secara literal, linear. Di tangan Musa waktu memang ada tongkat. Dan dengan tongkat itu Tuhan melakukan banyak mujizat, 10 tulah. Untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Supaya Mesir itu tahu Allah yang disembah Israel itu Allah yang hidup. Sehingga dia melepaskan mereka untuk beribadah kepada Tuhannya. Tapi apa di tanganmu sekarang? Potensi, karunia, talenta, dan semuanya. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani, untuk mengasihi. Kemampuan itu akan menjadi kemahiran yang tajam di tangan Tuhan. Yang ketiga, aplikasinya adalah ambil kesempatan untuk menjadi pemimpin di mana Tuhan tempatkan kita. Di keluarga kita, jadi pemimpin di sana. Pemimpin yang saya maksud adalah secara fungsi, inisiatif. Itu contoh karakter seorang pemimpin. Ya, karakter pemimpin yang lain, dia berani bayar harga, dia selalu ada di depan, memberi contoh teladan. Itulah pemimpin. Sesuaikan dengan diri kita, di mana kita ada, di keluarga. Memang secara keluarga, ayah, papa, suami itu adalah kepala. Tapi masing-masing juga ada waktu memimpin di dalam waktunya. Nah, di situ ambil tanggung jawab. Lakukan seperti untuk Tuhan. Ya kan? Bukan hanya di keluarga, di pekerjaan, di marketplace. Jadilah garam terang di sana. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita, di kanan kiri kita. Dan di gereja juga. Jadilah pemimpin, ambil tanggung jawab. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan, Bapak Ibu. Jangan terlalu nyaman dengan diri sendiri. Itu bukan yang hidup yang Tuhan mau untuk kita hidupi, tahukah? Kita enggak hanya di dalam zona nyaman kita, tapi dengan orang-orang di kanan kiri kita. Apakah kita cuek begitu aja membiarkan mereka binasa? Layani mereka, alirkan kasih Tuhan, salurkan dalam kehidupan mereka, layani mereka, kasih mereka, ajar mereka apa yang patut bagi mereka, kebenaran. Ajar apa yang kau lakukan, lakukan apa yang kau ajar, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang inisiatif, demikian hidup kita miliki inisiatif. Inilah kasih. Tanpa menunggu orang, lakukan dulu. Bukankah itu pada hukum ini, pada prinsip ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Yesus berkata, apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuat lebih dahulu kepada mereka. Amin. Jangan menunggu, inisiatif, lakukan lebih dulu. Jadi contoh teladan. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya. Mengingatkan kita, no excuses. Apapun lah ya, dari sisi apapun. Udah Tuhan tersenyum kalau kita ini mau beralasan. Tanggalkan alasan-alasan itu. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan mulailah percaya. Mulai responi aplikasi ini. Firman Tuhan ini. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami. Kami mau sepakat atasnya. Ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kami. Kami mau hidup bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu, berkenan kepadamu. Makasih Bapa. Nyanyikan pujian ini sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku
kepada Tuhan. Thank you buat kasih-Mu yang sempurna. Kasih yang sempurna telah aku terima dari-Mu ya Tuhan, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Benar, amin. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Identitas hidup kita bukan ditentukan apa kata orang, tapi hidup kita sesungguhnya ditentukan apa kata Tuhan. Biar kiranya pengenalan Tuhan dalam kehidupan kita semakin bertambah-tambah, dalam dan dalam, semakin lagi menentukan bagaimana hidup kita akan berakhir. Perkenanan Tuhankah? Atau yang lain, atau kita mengingini bumi ini, dunia ini menuju kepada kesudahannya. Biar kita semua dapat memberi diri untuk siap sedia dipakai Tuhan jadi alat kasih di tangannya. Dari pihak Tuhan, Dia sudah acceptance, menerima kita. Bagaimana dengan pihak kita? Apakah kita juga menerima acceptance, menerima semuanya ini, kebenaran ini? Firman berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap firman yang kita dengar hari ini memerdekakan hidup kita, dan kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Amin ya amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kita meteraikan, oh indah firman ini dimeteraikan dengan langsung dan persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau membuat kita ini hidup di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Dia tak terbatas. Kalau kita mau berusaha bagaimana, tetap limited. Hidup kita yang terbatas. Hanya kuasa Tuhan yang tak terbatas itulah kita bisa menjadi. Be all you can be in Him, in God. Haleluya. Anda bisa persiapkan, ambil roti, biskuit, atau apa yang bisa mewakili, yang simbol saja. Dan juga persiapan juga anggur, kalau ada, kalau enggak pun air putih pun jadi, teh juga bisa. Yang penting kita sudah bawa ini semua dengan pengertian yang benar, dengan hati yang percaya, dengan hati yang beriman. Biar semuanya ini dipakai Tuhan menjadi simbol daripada darah Tuhan yang telah tertumpah dan tubuh Tuhan yang telah terpecah untuk menghidupkan kita di hadapannya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih buat karya-Mu indah.
ajaib Tuhan. Kau terima kami jadi anak-anak-Mu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam tubuh darah Tuhan. Kami uji diri kami dan kami layak menerimanya. Engkau layakkan kami, jadi kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Jemaat dengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan dulu rotinya. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan diangkat melebihi kepala kita, tanda kita menghormati korban Tuhan, tubuh Tuhan. Dan dengar firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah. Ya Tuhan, yang menanggung segala dosa, beban kami, harusnya kami ada di atas sana, menerima aniaya, cambukan, pukulan, deraan. Engkau menanggung semuanya itu karena bukti daripada kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami gak akan sia-siakan hidup kami ya Tuhan. Kami mau taat, kami percaya Kami mau hidup bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyembah seumur hidup kami. Kami terima tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau tidak pernah menyerah dengan hidupan kami. Haleluya. Bersyukur ya Tuhan. Mari persiapkan anggur atau air putih, teh. Bisa mewakili juga. Lalu pegang tangan kanan dan kita angkat melebihi kepala kita. Tanda kita menghormati darah Tuhan yang telah tertumpah bagi kita. Darah inilah yang berkuasa untuk menyucikan seluruh kehidupan kita. Sehingga kita ini dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Sehingga Tuhan dengan kita hanya sejauh doa saja. Sehingga kita memanggil juga Dia, ya Abba, ya Bapa. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita terima minum anggur ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini sekali lagi, refrennya, Kau beri yang kupinta Tuhan. Haleluya. Beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Amin ya Tuhan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Nyatakan, katakan, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
Mari kita angkat tangan kita ke atas untuk siap terima yang terbaik dari Bapa kita yang di surga, yang berlimpah kasih-Nya, anugerah-Nya di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus nyata dalam depan kita. Jemaat, bawalah rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan karunia-karunia Roh-Nya yang kudus dicurahkan, dilimpahkan, diberikan, dikaruniakan semuanya itu untuk menjadikan hidupmu dan hidupku semakin serupa dan indah di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.